Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillazii amarona biluzumil jamaah wa nahana 'anit tafarruqah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin Allahumma amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai, yang saya hormati karena Allah, wabil khusus naib sepuh guru kita Ustaz Samsul Ahmad, alhamdulillah beliau hadir ya. Pak Haji, alhamdulillah, terima kasih, jazakallah khair. Para rois dan para asatid muslimin muslimat, dengan tidak mengtakzim saya dan khususnya lajnah yang telah menyiapkan segala sesuatunya, yaitu Riasah Tomang, semoga segala hal yang disediakan buat kita dari masalah tempat ya, akomodasi, konsumsi, semuanya menjadi amal soleh insya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat ring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga tentunya untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, dan semoga juga keselamatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan yang kita damba-dambakan Allah limpahkan pada kita semua. Amin Allahumma amin. Para ikhwan akhwat rahimakumullah, bersyukur pada Allah karena Allah telah pertemuan kita di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia, karena kita membaca, mengkaji ayat-ayat yang mulia itu, ayat-ayat Al-Quran, dan semoga juga berawal dari niat yang mulia ini di tempat yang mulia itu masjid Allah, dan mengkaji ayat-ayat yang Allah yang mulia, nanti pada gilirannya Allah tempatkan kita di tempat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bersyukur para ikhwan karena kita dipertemukan dengan bulan Rajab tahun ini 1446, juga dengan Ahad pertama ya tahun 2025 ini Januari. Alhamdulillah, ini juga merupakan nikmat karena ternyata banyak para ikhwan dari saudara-saudara kita, keluarga kita yang tidak ketemu dengan hari ini ya, lantaran memang jatah hidup sudah habis ya. Nah, kita ya tinggal mensyukuri. Makanya sering disampaikan tiap kali pergantian waktu kita memang harus selalu muhasabah, menghitung-hitung diri sendiri, mengaudit diri sendiri sebelum nanti akhirnya kita akan diaudit oleh Allah, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Yang diminta pertanggungjawaban itu Pak bukan perbuatan buruk doang, tapi juga yang nikmat. Karena kata Allah, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pasti kamu akan ditanyakan tentang nikmat yang kamu rasakan. Nikmatnya punya duit ya, baik yang ada di dompet, yang ada di mana lagi Pak? ATM, deposito, mana lagi Bang Ade? Di kotak ya. Oh, bawa bantal, ini udah kebanyakan ini ya, lemari ya, di laci, semua ya. Nikmat punya uang, nikmatnya kita punya makanan, minuman, punya pakaian, punya kendaraan ya, rumah, kontrakan Pak, itu Masya Allah akan ditanya semua itu. Berarti semakin banyak yang dimiliki, berarti semakin banyak yang harus dipertanggungjawabkan ya. Kalau saya dengerin ceramah Ustadz Dasat Latif Pak, Dasat Latif itu tahu ya Pak ya, yang di Makassar itu timbang kampak doang dihisap 40 tahun. Kampak tuh ya, kampak Rois, dari mana kamu dapat kampak? Boleh beli duitnya dari mana? Atau dikasih orang ya, itu kampak buat ngapak apa? Kayu siapa? Masya Allah 40 tahun, itu baru kampak doang. Bagaimana dengan handphone para ikhwan tuh ya kan?
Loh ya kan pakainya macam-macam. Kampak kan nebang motong kayu aja kan Pak. Paling setahun sekali buat motongin apa tulang sapi. Nah, kalau handphone setiap hari kita pakai tuh, ya kan? Pakai untuk apa aja tuh handphone? Masya Allah ya. Nah, jadi ini nikmat ya. Termasuk kita juga nikmat punya istri, nikmat punya suami, nikmat punya anak, nikmat punya ilmu. Ya semua akan ditanya. Termasuk sekarang nikmat dalam al-jamaah ya. Kita udah ngapain aja dalam al-jamaah? Ditanya juga, Pak, dalam al-jamaah nikmat gak sih Pak? Nikmat nggak? Ini bukunya kan, nikmat al-jamaah ya kan? Imamah dan beat, nikmat mestinya itu. Nah, ini akan ditanya. Baik para sekalian, mudah-mudahan kita bisa memastikan bahwa tahun ini lebih baik pada tahun yang sudah kita lewati. Dan untuk itu setelah kita melakukan muhasabah, menghitung-hitung diri sendiri, nah pada gilirannya kita harus bisa apa? Melakukan koreksi-koreksi dan melakukan peningkatan kualitas, termasuk ibadah juga ilmu. Makanya termasuk cara yang praktis banget sekarang kita untuk meningkatkan semua itu dengan taklim ya, dengan taklim. Karena dengan taklimlah kita dapat ilmu. Baik para ikhwan sekalian, kita akan langsung saja ke materinya ini ya. Ini saya hanya sifatnya memandu. Ini soalnya sudah ada materi. Ini sebenarnya para ikhwan baca juga tinggal baca aja ini ya. Ini buku udah bagus luar biasa. Tulisan guru kami Ustadz Arif Sibullah. Beliau itu guru kami waktu kami tahassus yang ngajar bidang nahwu sorob beliau itu. Ya, nah sekarang bukunya bisa kita nikmati. Tapi memang juga ada tulisan-tulisannya mungkin para ikhwan sulit bacanya di sini. Kenapa? Karena yang banyak gundul, ya. Banyak yang gundul kan? Rois, bisa nggak ini baca? Ini kita kadang-kadang jangan kan yang gundul Pak, yang gondrong aja pada ada yang belum bisa baca. Yang gondrong aja ada yang belum bisa baca ya. Apalagi yang gundul ini. Masya Allah ya. Nah ini banyak yang gundul, saya perhatikan ini ya. Nanti insya Allah ada, dan akan dibantu juga di sini ada amal korom guru kita semua Samsudin Ahmad ya, insya Allah. Baik para ikhwan sekalian, lembar pertama di sini ada Pak, lembar ada halamannya nggak Pak situ Pak? Nggak ada di sini, nggak ada punya saya. Nggak ada punya saya, nggak ada soalnya nggak ada halamannya. Kanan bawah ya, yang benar nggak ada punya saya, nggak ada, nggak ada. Oh jangan, udah biarin. Dihitung aja Pak, hitung aja lembarannya ya, dihitung aja. Jadi halaman 1 di situ ya Pak, halaman 1 betul ya. Jadi bagian 1 yaitu al-jamaah. Nah, ini buku nggak banyak Pak, cuman hanya 3 bagian ya, 3 bagian. Nah bagian 1 al-jamaah, nanti bagian kedua imamah, bagian ketiga apa? Bagian 3 itu bai'ah ya, jadi nggak banyak. Para ikhwan sekalian, istilah al-jamaah, imamah, bai'ah buat kita yang sudah luzum pastinya bukan barang baru. Dia termasuk istilah yang asing ya, karena kita sudah sering mengkajinya, mendengarkannya juga bahkan mengamalkannya. Tapi yang belum ya luzumul jamaah mungkin ini adalah istilah yang asing ya, karena selama ini kalau dengar kata jamaah imamah mungkin ya disangkanya itu apa? Jamaah sholat gitu ya, sholat berjamaah karena ada imamnya, mungkin seperti itu, dan macam-macam persepsinya. Makanya kita harus tahu yang dimaksud dengan apa al-jamaah, kenapa pakai al di situ, kemudian imamah, bai'ah. Nah ini maka dikupas tuntas oleh beliau Ustadz Arif Sibullah ya, insyaallah. Pertama ya, makna al-jamaah ya, arti al-jamaah. A, menurut bahasa, jadi ditinjau dari segi apa? Lugoh ya, kebahasaan, secara bahasa. Secara bahasa, mana al-jama' adalah al-jama'atu hiyal ijtima'u. Jadi jama' itu adalah apa Pak? Al-ijtima'.
perkumpulan atau persatuan, ya. Wadidduha sedangkan kebaliknya adalah al-firqatu, adalah apa? Firqah atau perpecahan. Saya ulang ya. Al-jama'atu, jamaah itu adalah ya al-ijtima'u, artinya perkumpulan atau persatuan. Wadidduha sedangkan lawannya, lawan kata al-jama'ah adalah al-firqatu, yang secara bahasanya perpecahan. Wa in kana lafdzul jama'ati qad sara isman linafsil qaumil al-mustami'in. Jadi dan lafadz ini bisa dijadikan nama bagi satu kaum yang berkumpul. Nah, kaum juga bisa apa saja, nggak mesti juga manusia. Pokoknya yang ngumpul, Pak, yang ngumpul itu disebut apa? Al-jamaah. Ya. Mau ngumpul kalangan muslimin dalam jumlah tertentu, ya. Sedikit, sedang atau banyak, perkumpulan atas motivasi dasar apa, pokoknya asal ngumpul. Mau perkumpulan tingkat RT, tingkat RW, atau mungkin paguyuban apa, ya, atau organisasi apa. Bahkan juga perkumpulan, Pak, kumpulannya binatang juga termasuk. Karena juga di Quran, Pak, binatang disebut kaum juga. Tuh, kaum juga di Quran. Binatang disebut kaum juga. Kaum. Jadi kalau bebek ngumpul yaitu kumpulan jamaah, Pak, jamaah bebek. Oh iya kan? Ayam ngumpul berarti apa, Pak? Jamaah ayam. Itu. Kalau burung ngumpul ya jamaah burung gitu ya, seperti itu. Itu disebut kaum, disebut umat juga itu. Ya, umat, kaum seperti itu. Jadi ini secara bahasa ya, Pak, secara bahasa. Itu makna apa al-jamaah. Atau juga kumpulan-kumpulan manusia tadi ya, orang-orang dalam bentuk apapun, mau bentuknya ormas, organisasi masyarakat, orpol, organisasi politik dan lain sebagainya. Itu disebut apa? Al-jamaah. Karena memang dia itu bersatu atau berkumpul. Masih dalam pengertian bahasa, al-jamaah menurut kamus bahasa Arab, lisanul Arab ini termasuk yang terkenal, Pak. Selain kamus Munjid, bisa Samsudin ya. Selain Munjid ini adalah lisanul Arab itu. Hanya bedanya kalau Munjid itu karya orang Yahudi, Pak, karya orang Yahudi. Kalau ini orang Arab ya, lisanul Arab. Kata jamaah ya. Ini karangan Imam Ibnu Manzur ya. Memiliki 3 arti yang berbeda, yaitu al-ijtima pertama tadi ya, al-ijtima yang artinya persatuan atau kesatuan ya. Atau perkumpulan, al-ijtima ya, artinya persatuan, perkumpulan itu. Kemudian al-jama'i ya, al-jam'i, perkumpulan dan bekerja bersama-sama. Itu disebut dengan istilah amal jama'i biasanya. Amal jama'i itu perbuatan dikerjakan rame-rame, itu namanya amal jama'i gitu ya, amal jama'i itu. Dan yang ketiga ada al-ijma, artinya mufakat dan persetujuan. Ini juga kita sering dengar istilah ijma para ulama gitu ya, Pak. Biasanya seperti itu. Nah, itu dari akar kata yang sama. Dari kata apa? Jama' yajma'u itu. Jadi melahirkan beberapa pengertian secara kebahasaan. Bisa diartikan perkumpulan atau persatuan, bisa juga diartikan apa tadi? Jama'i, kerja bareng-bareng, termasuk kerja bareng-bareng, makan bareng-bareng ya, Pak. Ya, makan bareng-bareng bisa itu ya. Kemudian juga bisa diartikan apa? Mufakat atau persetujuan. Itu. Jadi istilah berdiskusi terjadi apa? Diskusi, muhadasah, mubahasah, kemudian akhirnya bersepakat. Itulah kemudian melahirkan apa? Ijma gitu ya. Dan itu dilakukan oleh para mujtahidin biasanya. Nah, kemudian makna jamaah di segi bahasa masih dari kata jamaah, dikatakan jama'al mutafarriqata ya, telah menyatukan yang berpecah belah. Ini contoh kalimat ya, Pak, contoh kalimat jama'al mutafarriqata ya, kita bisa bikin istilah sendiri ya. Nah,
Kemudian contoh lain adalah al-jama'atu diddul firqati. Jama' itu ada lawannya firqah. Jama' itu lawannya berpecah belah. Ini dari sisi bahasa ya. Jadi ada berbagai macam pengertian secara kebahasaan yang itu belum bisa dinisbatkan, bisa disandarkan pada perkumpulan apapun ya, perkumpulan apapun, baik perkumpulan yang positif, yang negatif, manusia, binatang, apa saja bisa menggunakan kata jamaah ya, bisa gitu ya, bisa itu. Jamaah haji, jamaah sholat, jamaah apa lagi Pak? Umroh. Ada yang mengatakan korupsi berjamaah, bisa kan Pak? Loh iya kan, korupsi berjamaah bisa seperti itu kan. Ya sah-sah saja kan Pak? Sah nggak sih Pak? Ya sah ya, istilah kan. Ini baru secara bahasa, korupsi berjamaah ya sah aja gitu kan, sah aja. Itu. Nah sekarang tinggal yang kedua ya, B. Menurut istilah sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud, Pak, Abdullah bin Mas'ud itu termasuk as-sabiqun awalun ya, beliau masih kecil waktu itu Pak, kalangan ya milenial banget gitu ya, karena mungkin masih ABG sekali beliau ya. Lagi meres susu kambing Pak, meres kambing. Peres itu nggak keluar susunya Pak. Ya, Nabi lewat, bocah kamu lagi ngapain? Ini lagi meres susu. Itu kambing tua, diperes susunya nggak keluar. Ini juga bosnya kebangetan gitu ya. Susu tua diperesin nggak keluar susu kan. Nah akhirnya Nabi yang meresin ya dengan doa-doa, akhirnya keluar air susu kambing yang deras. Kagum beliau itu apa yang dibaca gitu ya, akhirnya masuk Islam. Begitu masuk Islam dia bilang, ya Rasulullah, ya Nabiullah, doakan aku agar aku bisa membaca Quran dengan suara yang indah, suara yang bagus. Doain sama Nabi ya, dikabulkan ya. Jadi baca Quran suaranya indah ya, merdu. Kalau fisik ya Masya Allah, ada yang bilang betisnya kecil, tapi jangan kira ya Bu, jangan kira istrinya kaya raya. Nah itu ya, istrinya kayak namanya Zainab, orang kaya istrinya tuh. Padahal di bekas apa tadi Bu? Budak ya, bekas budak itu. Masya Allah. Ibnu Mas'ud, namanya siapa Pak? Abdullah namanya ya, Abdullah ya. Jadi saking banyaknya nama Abdullah ya sebut nama bapaknya. Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, itu kan Abdullah semua namanya Pak. Abdullah semua, tapi dipanggil nama bapaknya ya, supaya nggak keliru ya kan. Abdullah datang semua ntar kan. Tapi kalau Ibnu Umar berarti yang anaknya Umar ya kan. Ibnu Abbas berarti yang anaknya Abbas gitu ya. Jadi Abdullah bin Jubair bin Awam juga ada, Abdullah juga Pak itu. Termasuk generasi as-sabiqun awalun. Sahabat. Jadi menurut beliau menafsirkan istilah al-jamaah, jadi ini tafsir menurut tafsir sahabat ya Pak, tafsir sahabat. Jadi sahabat-sahabat Nabi juga banyak menafsir Al-Quran. Utamanya adalah Ibnu Abbas ya, yang paling Ibnu Abbas. Beliau paling banyak menafsirkan Al-Quran karena beliau termasuk ahlinya ya. Al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdaka. Bisa nggak bacanya Pak? Kan itu gundul. Kasih conrengan. Kalau dengerin kayaknya iya gitu, begitu baca apa tadi gitu ya. Kalau gitu, kalau dengerin kayaknya iya gitu ya. Ya timbang baca al-jama'atu doang susah gitu kan. Tapi begitu nanti pulang lagi baca jama'ati ya. Gitu. Jangan-jangan ada yang baca al-jama'atun lagi kan. Ya. Gitu. Jadi al-jama'atu ma wafaqal haqqo wa in kunta wahdaka. Ya, bacanya wahdaka, bukan wahdika, bukan wahduka. Ya, sebagai apa? Khobar kana. Ya. Khobar kana. Jama' itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran, al-haqqo. Itu hakikat al-jama'ah. Arti al-jama'ah menurut beliau. Wa in kunta, dan sekalipun adalah kamu, kunta itu apa? Singkatan kana dan anta ya. Kana anta disingkat jadi kunta ya. Kalau Bapak bacanya kunti beda lagi tuh Pak. Ayo baca kunti. Bisa nggak baca kunti Pak? Ya bisa aja. Yang penting ngerti maksudnya, yang dimaksud siapa. Kalau saya ngomongnya ke istri saya, wa in kunti nggak apa-apa. Perempuan dia kan Pak? Iya, wa in kunti.
Kalau saya berhadapan dengan istri saya, wa in kunti gitu kan, boleh. Ya, tapi kalau berhadapan dengan Pak Gorin ya wa in kunta gitu ya, wa in kunta. Ini memang secara umum. Juga berarti bukan berlaku untuk laki-laki saja ya. Ini berarti buat laki dan perempuan itu ya. Dan sekalipun kamu adalah wahdaka sendirian. Tuh. Ya, sekalipun sendiri. Selagi kita mau apa? Menyesuaikan sesuai dengan al-haq, itu adalah al-jamaah sekalipun sendirian. Jadi al-jamaah itu walaupun kalimat al-jamaah itu langsung kebayang-bayang di pikiran kita sesuatu yang banyak ya Pak, namanya jamaah pas sesuatu yang banyak kan ya, namanya jamaah. Tapi ternyata bisa juga sendirian. Kalau itu ada di tengah-tengah kebatilan, kemaksiatan yang sudah masif begitu Pak, kemudian kita mengapakan hak, itulah kita al-jamaah. Seperti itu ya. Ini pengertian menurut siapa tadi Pak? Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud ya, sahabat Nabi ya, yang sangat merdu ketika mengumandangkan Al-Quran. Beliau masuk Islam masih di awal-awal, di mana Nabi masih dakwah dengan sembunyi-sembunyi ya, dengan sentral markasnya Darul Arqam beliau. Jadi termasuk as-sabiqunal awalun. Sahabat Ali radhiyallahu anhu berkata, nah sekarang Ali ya. Ali itu siapa Pak? Mantu Rasulullah. Apanya lagi Pak? Sepupu Rasulullah. Juga seorang khalifah ya, dengan gelarnya Imamul Muslim atau Imam Ali ya ini. Jadi gelarnya beliau apa Pak gelarnya? Kalau sahabat Nabi pada punya gelar, Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Faruq, Utsman Dzunurain. Kalau Ali apa? Karamullah itu doa khairul anhu gitu. Al-Khaidar gelarnya Pak, Khaidar. Singa. Wow, gelarnya Khaidar itu. Al-Khaidar. Kalau karamullah itu sama dengan kita nyebut rahimahullah, radhiyallahu anhu itu ya, seperti itu. Itu doa. Gelarnya Al-Khaidar ya, Al-Khaidar, singa. Khaidar. Singa itu bisa Khaidar, bisa juga disebutkan di Quran apa? Kalau yang kucing itu Hirun. Kalau kucing kecil Hurairun. Nah, termasuk siapa? Hurairah tuh. Namanya Abdurrahman, Pak, dipanggil kucing kecil. Kan artinya kucing kecil tuh. Karena itu bentuk tazkir ya. Nah, kenapa? Karena suka sama kucing ya, gitu. Gelar. Ada yang kasih gelar Saifullah ya. Apa Saifullah? Pedang Allah. Itu kalau Nabi yang ngasih nama Pak, itu nggak main-main. Itu kedengeran sama musuh, itu mereka udah keder Pak. Katanya orang Islam ada pedang Allah yang turun katanya gitu. Taunya begitu loh Pak. Taunya jadi ada pedang dari langit turun gitu ya, dimiliki sama orang Islam. Padahal maksudnya itu Khalid bin Walid, maksudnya beliau kan itu. Tapi di mata mereka nggak seperti itu ya. Disangkanya memang ada pedang Allah gitu Pak, turun, bentuknya wujudnya pedang gitu ya, yang pada umum mereka kan kayak gitu kan dikeramatin kan. Nah, padahal ini lebih dari itu Pak. Khalid bin Walid itu lebih dari sekedar pedang ya, secara fisik itu. Jadi gelarnya tadi apa? Khaidar. Demi Allah. Nah di sini nggak ada bahasa Arabnya, ya. Bahasa Arabnya apal nggak? Ini para ikhwan. Wallahi, wallahi al jamaatu mujamatun ahlul haq wa in qallu wal firqatu ahlul batil wa in kafaru. Tuh bahasa Arabnya, ya. Itu namanya asar Ali. Terjemahnya Bapak, demi Allah, al jamaah itu adalah berkumpulnya ahlul haq sekalipun sedikit, wa in qallu sekalipun sedikit. Sedangkan firqah, ya, firqah lawannya al jamaah tadi Pak, bahasa Arabnya dituhu, ya, ditu itu lawannya, ya, ditu. Lawannya al jamaah adalah firqah, adalah berkumpulnya ahlul batil sekalipun banyak. Jadi dan ini sesuai dengan apa? Sesuai dengan teks-teks di ayat-ayat Quran, bahwa sesuatu yang baik, yang benar selalu identik dengan jumlah yang sedikit. Selalu itu Pak, selalu identik dengan jumlah yang sedikit. Tapi yang buruk-buruk, ya, yang apa, yang maksiat itu identik dengan jumlah yang banyak. Makanya kata Allah,
Wa in tuti aktsaru man fil ardi yudillukan sabilillah. Kalau kamu mengikuti kebanyakan orang, maka mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Karena mereka tidak mengikuti kecuali zon saja, hanya dugaan. Makanya para ikhwan, nggak usah takjub, nggak usah kagum, nggak usah heran dengan jumlah yang banyak. Karena itu tidak identik dengan kebenaran. Ya. Nah, sementara kita ini Pak, kita di Indonesia maksud saya, itu biasanya memang yang dianut adalah paham demokrasi. Yang selalu yang akan berkuasa, yang menang itu yang identik dengan jumlah yang banyak. Walaupun mungkin yang banyak tadi adalah didukung oleh apa? Ya, yang batil. Lah yang batil tadi kan. Yang firqah tadi betul itu kan, yang batil. Itu. Makanya tadi nggak usah berdecak kagum. Karena jumlah banyak itu tidak identik dengan kebaikan. Ya. Banyak ayat yang disebutkan. Wa aksaruhum la yu'minun. Apalagi Pak? Wa qaulilu minas syakirin, itu kan sedikit orang-orang yang bersyukur. Kebanyakan mereka tidak beriman. Berarti kan kebanyakan mereka kafir dibanding yang beriman. Kebanyakan mereka yang kufur dibanding yang syukur, ya kan? Nah, seperti itu. Makanya dari sahabat Ali tadi namanya asar ya Pak, bukan ya asar. Kalaupun hadis sahabat bukan hadis Nabi, namanya asar sahabat. Itu ya, namanya asar. Gitu ya. Nah, asar sahabat ini khususnya untuk yang 4 ya. Baik Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum itu derajatnya sama dengan hadis Nabi. Sama, ya Pak. Karena berangkat dari hadis Nabi, alaikum bisunati wa sunati khulafaur al-mahdiyyin, ya. Wajib atas kamu ikuti sunahku dan sunahka para khalifah yang dapat petunjuk, yaitu 4 tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu wajib ikut. Walaupun kadang-kadang dari 4 khalifah tadi kadang-kadang ijtihadnya suka beda-beda. Tapi itu adalah kebenaran semata. Kebenaran semata. Gitu ya, Pak? Kebenaran semata itu. Ini dari Ali. Jadi jamaah demi Allah sampai bersumpah ya tadi ya, wallahi al jama'atu mujama'atun ahlul haqqi wa in qallu wal firqatu ahlul batil wa in kasaru. Demi Allah jamaah itu berkumpulnya ahli kebenaran sekalipun sedikit. Sedangkan firqah perpecahan itu ada ahli kebatilan sekalipun jumlahnya banyak. Makanya nggak usah silau, nggak usah kagum dengan jumlah yang banyak kalau itu memang berkumpulnya bukan di atas kebenaran itu. Kalau ini biasanya yang sekarang yang banyak itu Pak, rebutan kursi, jabatan gitu kan Pak. Yang cara rebutannya pun dengan cara yang batil. Kenapa jika batil? Nyogok, nyuap, serangan pajar, apalagi Pak? Janji palsu, kan batil semua kan Pak? Batil nggak sih Pak? Batil nggak? Nah itu kan batil. Seperti itu. Jadi nggak usah, karena itu bukan berkumpul untuk mencari ridho Allah. Lanjut ya. Nah, Imam Asy-Syatibi yang wafat tahun 790 Hijriah juga merinci makna-makna dari al-jamaah. Para ulama berbeda pendapat mengenai makna al-jamaah yang ada dalam hadis-hadis dalam 5 pendapat ini ya dikumpulkan oleh beliau. Nah, ini juga ada Pak dicantumkan dalam kitab Pak At-Thariq ila Jamaatul Muslimin tulisan Husain bin Muslim Al-Jabir. Ya. Pertama, al-jamaah adalah sawadul a'zam, kelompok manusia besar sekali ya jumlahnya. Ini terjemahan Ustaz Arif ya, kelompok manusia yang besar sekali jumlahnya. Ini istilah sawadul a'zam. Ya, ini juga sebenarnya disebut oleh Nabi. Para ikhwan pernah dengar hadis bahwa nanti akan muncul titik hitam dari timur. Nah, titik hitam itu bahasa nabinya sawadul a'zam. Titik hitam yang besar. Tuh, itu bahasanya. Nanti akan muncul ya titik hitam. Titik hitam itu maksudnya kelompok yang besar dari timur. Nah, itu sebuah apa? Ya, bukan prediksi ya, Pak, ilmu kenabian bahwa nanti memang Islam itu akan bangkit dari timur. Dari timur dekat sudah Pak ya.
Turki, sekitarnya, Mesir ya kan. Itu. Nah, timur yang jauh siapa? Kita, Indonesia, Malaysia, Brunei, itu timur jauh. Timur juga kan Pak? Nah, insya Allah itu Saudul Azam. Jadi nanti akan bangkit, akan muncul titik hitam. Ya, Saudul Azam itu. Sawat itu artinya dari apa? Hitam. Azam itu besar, titik hitam yang besar. Nah itu akan muncul dari timur. Nah ini secara bahasa diartikan apa? Kelompok manusia yang besar sekali jumlahnya. Ini Pak. Jadi sudah satu. Kalau dari hadis tadi ini kan nggak cantum hadisnya kan. Ini kan menurut apa tadi As-Satibi ya. Artinya hal yang niscaya bahwa bakal ada Saudul Azam itu nanti bakal ada. Itu tanpa kita atau ada kita. Pastikan udah Nabi sitir dengan ilmu kenabiannya tadi ya. Tidak akan ada Saudul Azam itu. Itu mana al-jamaah gitu. Jadi al-jamaah. Nah, insya Allah bisa insya Allah kita Pak. Kita insya Allah kan. Kalau di timur kan al-jamaah itu berarti ya kita di timur itu nanti. Saudul Azam itu seperti itu. Nah, titik hitam atau kelompok yang besar itu. Makanya mereka juga berharap banget ya termasuk pembebasan Al-Aqsa itu orang-orang Palestina kita yang diharapkan. Kita yang diharapkan. Gitu. Nah, tapi kondisinya hari ini Masya Allah ya, ini masih benar-benar perlu perjuangan. Yang ini yang membuat kenapa itu Pak Gaza Al-Aqsa masih terus dikuasai oleh mereka dan kita di sana belum merdeka karena kita memang belum dalam al-jamaah. Mereka belum dalam al-jamaah. Jumlah kita muslimin mayoritas di dunia, besar jumlahnya tapi hanya menang dalam kuantitas, tapi tidak berkualitas. Karena berkualitas itu kalau kita dalam al-jamaah itu. Berkualitas itu kalau dalam al-jamaah ya. Kedua. Al-jamaah ialah kumpulan para imam dari kalangan ulama mujtahidin ya. Biasa jadi yang dimaksud adalah kayak imam-imam apa? Imam-imam hadis gitu ya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad, Imam Syafi'i gitu ya Pak. Termasuk gitu. Ini pengertian yang kedua. Mereka sebut apa? Imam. Tapi itu bukan imamul muslimin, imamul mujtahidin ya. Karena mereka orang-orang yang berkompeten pada waktu itu di mana tidak ada khilafah, nggak ada jamaah imamah, memang ya tadi mereka merujuk pada para imamul mujtahidin ya. Mereka yang berkompeten untuk berijtihad. Yang itu pun antara imam-imam tadi juga beda-beda Pak. Imam Syafi'i punya guru Imam Malik. Ya, madhab apa? Maliki kan? Itu juga beda dengan Imam Syafi'i. Punya murid Imam Ahmad pun beda. Contohnya perkara apa, Pak? Hal haram anjing. Itu kalau Imam Syafi'i mengharamkan. Tapi Imam Ahmad menghalalkan. Itu guru dengan murid. Nah, mereka masing-masing mereka berijtihad dan berkompeten masalah itu, nggak salah. Sebagai imamul mujtahidin tadi ya, nggak salah. Dan mereka saling tawadu. Tapi hari ini dipermasalahkan sama siapa? Gus Baha. Kenal Gus Baha Pak? Tahu ya di YouTube ya, Gus Baha. Kapan mulai ada anjing diharamkan? Buktinya para sahabat juga pada piara anjing. Itu Gus orang NU loh Pak, ulama sekarang tuh. Nah, kenapa Imam Syafi'i mengharamkan? Nah, karena itu binatang cerdas. Kalau dimakan orang nanti jadi apa? Habis. Nah, itu kan. Makanya kalau Imam Ahmad menghalalkan ya emang nggak ada yang mengharamkan, ya kan? Quran nggak ada yang menyebutkan haram. Tapi dari sisi tadi ya pertimbangan segala sesuatunya bisa jadi haram seperti itu. Nah, itu Imam Syafi'i. Nah, beda dengan tadi muridnya Imam Ahmad. Ya, mereka masing-masing berkompeten untuk itu. Imamul Mujtahidin namanya tadi ya. Kemudian yang keempat, keberapa? Berapa Pak? Ketiga, al-jamaah adalah para sahabat secara khusus anhum ya. Jadi sahabat-sahabat yang hidup pada zaman Nabi, baik sahabat besar, sahabat kecil ya Pak. Itu adalah jamaah para sahabat gitu ya. Kemudian keempat ada al-jamaah ialah kumpulan umat Islam tatkala mereka bersepakat dalam satu urusan ya. Dalam satu urusan ya, bersepakat dalam satu urusan. Bisa jadi kumpulannya dalam bentuk partai Islam, ormas Islam, negara Islam. Tapi di sini belum
belum jamaatul muslimin. Hanya sepakat dalam satu urusan yang sama-sama punya kepentingan. Kalau di partai Islam berarti kepentingan politik kan, Pak? Ya seperti itu kan. Negara Islam yang kepentingan teritorial, kekuasaan juga masih kan, nah, seperti itu. Nah ini disebut al-jamaah juga, tapi masih sifatnya regional, terbatas dengan kepentingan yang sama, entah itu kepentingan partai, ormas atau negara atau bahkan kerajaan Islam, ya kerajaan Islam, ya yang identik dengan dinastinya seperti di Arab sekarang, ya. Nah yang kelima adalah al-jamaah ialah jamaatul muslimin yang sepakat atas seorang amir. Nah beda kan Pak? Yang sepakat atas seorang amir atau pemimpin. Lihat sarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah oleh Imam Al-Lailikai, tahqiq Dr. Ahmad Sa'ad Hamdan, juz 1 sampai 2 halaman 96, dan as-sunnah oleh Ibnu Khalal, tahqiq Dr. Atiyah Az-Zahrani halaman 74. Jadi ini yang kelima adalah jamaah itu jamaatul muslimin yang ada amirnya. Nah kita yang masuk yang pengertian yang mana Pak? Yang 1, yang 2, 3, 4, yang kelima? Yang kelima. Jadi memang berkumpul untuk bersatu dipimpin oleh seorang amir. Yang namanya amir adalah imamul muslimin, ya. Nah imamul muslimin itu ada padanannya Pak, imamul muslimin, amirul mukminin atau khalifah. Itulah pucuk pimpinan dalam Islam, ya ketika berjamaah. Nah, ini dari segi istilah tadi ya, Imam As-Satibi mengoleksi beberapa pengertian al-jamaah. Jadi yang kita amalkan ya, termasuk sudah dalam cakupan pengertian yang mereka pahami tadi, yaitu al-jamaah adalah jamaatul muslimin yang sepakat atas seorang amir tadi ya, atau pemimpin. Baik para ikhwan, melanjutkan. Nah, Imam As-Satibi kemudian menyimpulkan. Nah, ini masih gundul lagi Pak, gundul. Ya. Bisa baca enggak? Enggak bisa baca. Ola As-Satibi ya, kalau maunya As-Satabiyu, tapi kalau bahasa Arab katanya itu sikol, dia nggak pakai domanya yang dikira-kirakan ya. Aslinya As-Satabiyu gitu ya Pak, tapi As-Satibi aja ya. Karena itu kalau lisan Arab nggak mau pakai o di situ secara johir ya, maunya secara apa kira-kira. Wa hasiluhu, dan hasilnya ya, hasilnya anal jama'ata, bahwasanya jamaah itu gitu Pak, artinya Pak, bahwasanya jamaah itu raji'atun ilal istima'i al imami al muwafiqi li kitabillahi wa sunnati. Coba diulang bisa enggak? Pak, Mang Ade bisa ngulang? Kayaknya bisa kan? Kayaknya bisa kan? Bisa ngulang Ramoni. Jadi kesimpulannya anal jama'ata raji'atun ila istimai al imami al muwafiqi li kitabillahi wa sunnati, bahwa al jamaah adalah bersatunya umat pada imam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Nah itu, ini kesimpulannya. Wa dzalika zahirun, dan itulah ya kejelasannya. Fi annal jama'ata, bahwa jamaah itu ala ghairi sunnah kharijun anil jamaati. Salah tadi. Anal ijtima'a, bahwasanya berkumpulnya ala ghairi sunnah, berkumpulnya di atas bukan perkara sunnah, itu kharijun. Nah sebagai khobar ana tuh Pak, jawab. Kharijun, keluar al jamaata, keluar dari jamaati al madhkurati, yang disebut di dalam fil ahadisil madhkurah, dalam hadis-hadis yang telah disebut. Jadi jamaah itu adalah berkumpulnya, bersatunya pada satu imam yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah ya. Sesuai dengan kitabullah berarti cara pengangkatnya, figurnya, begitu loh Pak, iya kan? Cara pengangkatannya, figurnya termasuk itu. Kemudian jelasnya bahwa persatuan yang tidak sesuai dengan sunnah ya, tidak sesuai dengan sunnah, tidak disebut al-jam, walaupun dia tadi jumlahnya banyak. Walaupun mungkin secara aklamasi pimpinan diangkat, tapi kalau tadi ya dalam memimpin dasar-dasarnya ya,
tidak sesuai dengan sunnah, maka tidak disebut dengan al-jamaah itu. Nah, nanti kita akan tahu perbedaannya, ya, perbedaannya itu. Misalnya Pak, ini kasih gambaran aja ya, gambaran nih. Gambar ini biar apa namanya? Jadi disebut al-jamaah kalau sesuai dengan apa? Kitabullah ya, dengan kitabullah tadi dan sunnah. Kalau nggak sesuai maka dia bukan al-jamaah, pun dia juga golongan tadi. Contohnya misalnya kita di sini ini al-jamaah pas sebelah kanan, jamaatul muslimin aja ya, jangan al-jamaah, jamaatul muslimin. Ini di sini firqah. Firqah itu meliputi berbagai macam ormas, orpol, negara Islam dan semacam-macam itu ya. Itu. Nah, tadi yang sesuai itu baik dari cara pengangkatannya, ya, cara pengangkatan imam atau adanya, cara luzumnya gitu ya. Nah, sekarang misalnya dalam jamaah muslimin, ya, jamaatul muslimin itu Pak didirikan atau memang sudah ada sebelumnya? Sudah ada ya, sudah ada. Jadi jamaah itu bukan didirikan. Nah, kalau firqah apapun bentuknya pasti didirikan. Pasti didirikan. Ya, makanya nanti ada apa? Milad. Ada milad. Apa milad, Pak? Tahu aja milad. Milad ya. Biasanya milad itu identik dengan melet tuh, Pak. Itu. Ada milad. Oh iya, karena ada waktu didirikannya. Kalau jamaah itu enggak ada, adanya luzumul jamaah. Apa artinya luzumul jamaah? Menetapi itu sesuatu yang sudah ada. Karena perintahnya talzamu jamaatal muslimin, tetapi jamaah muslimin, bukan dirikan jamaah muslimin, Pak. Bukan dirikan, tapi tetapi. Oh, dirikan berarti kita yang mendirikan, seperti halnya tadi, apa? Firqah. Mau ormas, mau orpol, mau negara, mau apa saja didirikan. Ya. Karena tadi enggak ada. Kemudian jadi ada. Ini bedanya. Nah, kalau sudah didirikan, Pak, pasti berpikir siapa dulu? Angkat pemimpin, ya kan? Pemimpin, iya kan? Pasti pemimpin. Nah, pemimpin apa namanya? Kalau negara ya biasanya apa, Pak? Presiden. Kalau kerajaan, raja. Kalau partai, ketua, gitu ya, gitu ya. Ketum, ya, ketum. Ya. Nah, ketua umum. Kalau perusahaan, direktur, gitu kan? Direktur. Nah, itu. Jadi ketua. Nah, biasanya tentukan dua pemimpin. Nah, kalau jamaah muslimin bukan presiden, bukan direktur ya. Presiden bukan, raja juga bukan. Apalagi, Pak? Tadi direktur juga bukan. Tapi apa? Imamul muslimin. Tuh. Ini gelar pucuk pimpinan dalam Islam itu bukan presiden, bukan raja atau malik, bukan sultan, ya, bukan juga apa? Kaisar, ya, bukan kaisar juga, bukan apalagi direktur, tapi imamul muslimin. Udah beda dari nama pemimpin saja. Kemudian biasanya begitu diangkat pemimpin, Pak, langsung dibentuk apa? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Pasti kan, Pak? Itu. Nih, ya. Apa anggaran dasarnya? Apa? SOP. Kalau misalnya itu SOP itu apa? Nah, itu kan, nah, seperti itu kan, bikin SOP gitu ya. Gini aja, Pak, SOP ya, Pak. Bikin. Mau ART aja ya. Ada anggaran dasar, ada anggaran rumah tangga, ART. Itu. Nah, dalam Islam ini nggak ada, tidak ada anggaran dasar, tidak ada anggaran rumah tangga. Dan tadi ada imam muslimin di sini, ya. Ada imam, hanya ada imam, ya, sebagai pemimpin. Kemudian imam tidak akan nggak akan membuat ADRT, ya, atau AED tadi ya. ADRT ya, Pak, benar ya?
ADART, salah tuh. ADART itu. Salah tuh ya. Nggak ada. Nah, sudah Anda anggaran dasar rumah tangga, nanti dibikin apa? Lambang. Loh ya pasti loh Pak. Yang namanya paguyuban, lembaga pasti ada lambang. Di kita ada yang lambangnya matahari, ada lambangnya bumi, diikat sama tali kolor itu ada kan. Ada lagi yang lambangnya apa Pak? Bulan bintang, apa lagi? Banteng ya kan. Nah, ada lambang ya, ada lambang. Sini ada lambang, pasti Pak. Dalam Jamaah Muslim ada lambangnya enggak? Enggak ada. Apa kali itu apa namanya pedang dua gitu Pak bersilang? Atau Quran diapain gitu? Enggak ada kan? Enggak ada lambang. Ya. Sudah ada lambang terus apa? Menentukan apa? Panji biasanya, bendera. Ada kan? Ada biasanya ada panjinya. Benderanya warna apa gitu ya? Panji itu. Nah, pasti ada. Ini perbedaan-perbedaan dan masih banyak lagi Pak perbedaan-perbedaannya. Ya masih banyak lagi. Antara apa? Jamaatul Muslim dengan apa? Firqah. Karena dia bukan didirikan tapi ditetapi kembali. Ya sesuatu yang sudah ada. Jadi dari segi apanya pun akan beda. Nah, ada yang ngomong sama saya waktu itu. Apa bedanya jamaah muslimin sama organisasi? Toh organisasi kan begitu ada Pak Rusdi. Pak Rusdi mana? Oh ini harus dia. Kalau ada yang memimpin dan dipimpin kan tuh organisasi gitu Pak Rusdi ya. Kalau ada yang memimpin dan dipimpin kan organisasi. Jamaah kan ada yang memimpin dan dipimpin. Kok nggak bisa dibilang organisasi? Nggak bisa dibilang firqah? Kenapa tuh Pak? Tidak semua yang tidak semua pemimpin dan pimpin itu disebut organisasi. Tidak semua, termasuk jamaah muslimin. Dan dalam Islam seperti halnya apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu kan ada imam, ada makmum. Itu organisasi bukan? Madul? Kan ada yang mimpin, ada yang dipimpin. Organisasi bukan? Bukan. Nggak disebut organisasi jamaah kan? Ya tidak, sama dengan jamaah muslimin. Bukan organisasi. Karena ini nggak ada lambangnya. Ya, nggak ada lambangnya, nggak ada gelar-gelar kepemimpinan, nggak ada anggaran dasar, nggak ada macam-macam yang biasanya menjadi apa? Syarat berdirinya sebuah lembaga. Ya, nggak ada seperti itu. Ini sedikit aja ya, Pak. Nanti perkembangannya nanti ditanya jawab. Ya masih banyak lagi, Pak. Lanjut berikutnya. Pendapat yang dipilih oleh Imam At-Tabari yaitu bahwa al-jamaah ialah jamaatul muslimin yang sepakat atas seorang amir. Nah, berarti yang poin nomor 5 ya, Pak. Jadi ternyata bukan kita saja ya yang waktu itu dipelopori oleh Imam Ali Al-Fatah dan para tokoh yang lain, tapi juga Imam At-Tabari yang berpendapat, yang sepakat, yang memilih pendapat yang kelima tadi, bahwa al-jamaah itu adalah jamaatul muslim yang sepakat atas seorang amir atau pemimpin. Nabi SAW telah memerintahkan untuk komitmen kepadanya dan melarang perpecahan umat dalam perkara kesepakatan tentang pemimpin yang telah diangkat. Beliau SAW bersabda, siapa yang mendatangi umatku untuk memecah belahkan jamaah mereka, maka bunuhlah dia, walau siapapun orangnya. Jadi kalau ada orang datang untuk memecah belah umat, nah itu harus dilawan, disuruh bunuh. Kalau Quran juga ada jelas ya, di surat apa Pak? Surat Ar-Rum ya Pak. Wala takunu minal musyrikin. Minal ini faraqu dinahum wa kanu syi'an. Kulis bim bimaladehim farihun. Dan jangan menjadi orang musyrik. Yaitu orang yang mencah belah agama menjadi beberapa golongan. Nah, jadi orang yang berusaha untuk memporak-porandakan kesatuan umat, ya itu termasuk jatuhnya musyrik. Nah, maka kata Nabi tadi dibunuh, harus dibunuh. Jadi musyrik itu ternyata bukan orang nyembah patung doang, Pak. Bukan yang nyembah patung, tapi di Quran orang yang tadi memecah belah agama menjadi bergolongan juga disebut musyrik. Orang yang tidak ngeluarin zakat disebut juga musyrik. Surat Fussilat ayat 6 dan 7. Kemudian apa lagi, Pak? Orang yang menyembah nafsu juga disebut musyrik, ya. Afaro ayatal ladzi man ittakhadha ilahahu hawahu gitu kan. Afaro ayatal man ittakhadha ilahahu hawahu. Tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan nafsunya itu sebagai Tuhannya?
Jadi mereka yang sudah diperturutkan nafsu untuk meraih jabatan, sebegitu nafsunya, ambisinya sampai ambisius gitu ya Pak. Yang diperbudak oleh perutnya sampai hidupnya untuk makan dan makan saja. Untuk perempuan dan sebagainya itu termasuk penyembah nafsu. Penyembah nafsu itu Pak. Sampai urusan perut Pak, Masya Allah itu ya. Dulu siapa yang cerita itu? Bosnya dia supir Pak, supir. Itu kalau makan siang, bosnya itu makannya maunya di Cikampek sono, makan siang. Di Bapon Jati sono. Masya Allah. Padahal maksud ya. Nanti makan sorenya timbang makan soto doang ke Bandung. Tinggal makan soto doang Pak ke Bandung. Katanya enak Pak sampai 2 mangkok. Wah, Masya Allah. Ada orang Korea datang ke Indonesia untuk makan sate doang. Gitu ya? Tuh, untuk makan sate doang ke Indonesia coba. Itu. Makan gudeg mana, Ustaz? Makan gudeg. Iya. Ya padahal kan artinya enaknya makan tuh hanya sejauh panjangnya lidah. Oh iya, Pak. Kalau udah lewat lidah, Pak, antara sate dengan toge apa bedanya, Pak? Loh iya, kalau lewat lidah ya. Loh sama aja. Ikan asin dengan rendang kalau lewat lidah mah sama, Pak. Beda cuma di lidah doang, lidah itu nggak panjang, paling juga berapa senti. Lewat bles ya sudah gitu kan. Sama aja rasanya tadi kan. Pak, tenggorokan nggak komplain. Nggak komplain kan. Usus juga nggak komplain. Malah komplain kalau salah makan ya, Pak. Pedes banyak. Itu ya. Nah ini. Lanjut ya. Berikutnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafidz termasuk beliau ini adalah yang mensarahkan kitab apa? Sahih Bukhari yang terkenal dengan Fathul Barinya itu. Juga beliau menyusun kitab Bulughul Maram ya, Bulughul Maram itu Bulughul Maram fikih. Itu juga beliau Ibnu Al-Asqalani. Ini ulama besar. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari bahwa yang benar tentang maksud ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam Hudzaifah ya, maksudnya sahabat Nabi namanya Hudzaifah bin Yaman ya, Pak. Apa, Pak? Yang bahasa Indonesianya, berpeganglah engkau kepada jamaatul muslimin dan imam mereka. Yang bahasa nabinya apa, Pak? Bahasa Arabnya taljamu jamaatal muslimin wa imam mahum itu ya. Talzamu jamaatal muslimin wa imam mahum. Berpegang teguhlah engkau kepada jamaah muslim dan imam mereka, ialah berpeganglah kepada orang-orang yang telah sepakat atau berbaiat mengangkat seorang amir dalam ketaatan. Barang siapa yang melanggar baiatnya maka dia telah keluar dari al-jamaah. Nah, termasuk perbedaan tadi, Pak, dalam mengangkat pemimpin ya, pemimpin itu. Dalam al-jamaah mengangkatnya pakai apa? Mubayyi'ah tadi ya, mubayyi'ah. Kalau di sini, Pak, kalau kita pakai apa? Ada yang pakai suara terbanyak, ada yang pakai voting ya. Voting suara terbanyak ya, Pak ya. Voting ya kan. Apalagi perwakilan ya. Ditunjuk. Nah, itu. Macam-macam lah caranya itu. Aklamasi ya dan sebagainya. Nah, ini kalau dalam Islam ya, imam itu adalah di baiat, bukan model pemilihan suara terbanyak, model voting, tidak ya, tidak. Bukan suara seperti yang dilakukan di kita, nggak seperti itu. Nah, ini bedanya. Kemudian sampai sini, Pak, ya, sampai sini nanti kita akan lanjutkan. Tapi ini kan belum tanya jawab kan, nanti ya tanya jawabnya ya. Berarti kita lanjut aja ya. Baik. Halaman kedua, Pak. Kenapa harus berjamaah? Ya, ini model Ustaz Arifullah memang enak kayak gini, Pak. Pertanyaan dijawab, ini cara yang sangat apa? Apik ya, model tanya jawab. Karena Nabi juga seperti itu dalam memberikan pembelajaran dengan tanya jawab ya. Nah, kenapa harus berjamaah? Allah Subhanahu wa taala jawabnya satu. Allah SWT ridho kepada al-jamaah. Ini alasan kenapa kita memilih al-jamaah bukan milih firqah ya. Kenapa kita milih al-jamaah bukan milih organisasi. Pertama karena Allah ridho. Ini dalilnya. Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha yardha lakum salasan." Sesungguhnya Allah akan ridho, pakai akan ya, Pak. Sungguh Allah akan ridho pada kamu salasan, kepada 3 perkara. Waskhatu lakum, dan dia Allah akan murka ya, atau marah
kepada kamu salasan terhadap 3 perkara. Yardolakum, ya, Allah akan ridho pada kamu. Ya, pertama anta buduhu akalah kamu, ini perkara yang pertama ya. Bahkan 3, tadi kan 3. Yang pertama adalah anta buduhu akalah kalian menyembahnya. Ya, ini bahasa Indonesia. Kalau bahasa ini ya akalah kamu mengabdinya, ya. Akal kamu mengabdinya, wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kalian sekutukan dan jangan kalian mempersekutukan dengannya Allah syai'an barang sesuatu pun, mau dengan benda mati, makhluk hidup, termasuk syahwat tadi ya Pak. Jangan jadikan pada Allah itu sekutu atau tandingan ya. Tandingan itu Allah disembah, tapi juga yang lain dipuja-puji. Yang kedua, wa anta tasimu, dan akalah kamu berpegang teguh ya. Asal kata asoma itu artinya apa? Menjaga ya, menjaga. Seperti kata maksum pada Nabi. Nabi itu dimaksum, kan terjaga, terpilah dari dosa. Anta tasima akal kalian berpegang teguh bihabliyah terhadap tali Allah jami'an dengan berjamaah, bersatu. Itu yang Allah ridho ya. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada tali Allah, itu adalah Al-Qur'an, ayat Al-Islam. Ini macam-macam arti tali Allah di sini. Wala tafaroku, dan jangan kalian berpecah belah. Yang kedua. Dan yang ketiga adalah wa antunasihu, dan kalian saling nasihat menasihati mawallahullahu amrokum, pada orang yang apa Pak? Saling menasihati kepada seorang yang Allah telah menyerahkan kepemimpinan kepadanya dalam urusanmu. Jadi mentaati apa? Menasihati amir ya di sini. Amir itu jadi ada pemimpin yang diangkat oleh imam, yang diangkat oleh wali, diangkat oleh naib ya Pak. Ya, seperti itu loh. Nah, itu harus dinasihati bila memang ada kesalahan. Dan yang berikutnya, wa yaskhotulakum, dan Allah murka ya dengan 3 perkara tadi kepada kamu. Pertama adalah qila wa qala, dikatakan dan mengatakan. Yang kedua wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta. Yang ketiga wa kasratus soal, dan banyak bertanya. Nah, ini hadisnya bukan juga baru kali ini kita dengar ya Pak, mungkin sudah sering kita dengar. Nah, tapi di sini kita dapat kembali. Dan tentunya karena ini adalah hadis Nabi, manakala kita kaji, kita telaah, pastinya akan apa? Banyak mendatangkan ilmu ya, pemahaman ya, ada hikmah ya, karena ini sabda Nabi bahwa Allah itu akan ridho. Apa arti ridho sih Pak? Apa? Ikhlas. Beda, ikhlas ridho, tulisannya beda tuh. Ikhlas ridho. Rela ya, rela tuh puas ya. Jadi ridho itu kalau bahasa kitanya rela, kita puas. Kalau saya ridho dengan para ikhwan berarti saya Pak rela ya, puas, senang. Tapi kalau Nabi yang ridho beda lagi Pak. Kalau Nabi yang ridho bukan rela tapi cinta. Nah ini yang ridho bukan Nabi tapi Allah. Allah yang ridho. Apa kalau Allah? Berarti apa Pak? Nggak ada lagi kecuali surga. Iya. Allah ridho pasti surga dong. Loh iya kan? Allah ridho. Apalagi coba? Ya surga. Jadi kalau itu pasti surga. Itu. Jadi Allah akan memberikan surga kepada kita manakala pertama kita apa? Benar-benar apa tadi Pak? Mengabdi kepada Allah. Tidak melakukan pengabdian pada makhluk siapapun apapun bendanya, mau benda hidup maupun benda mati. Jadi Pak, yang pertama harus kita Pak bersihkan akidah kita dari berbagai macam noda-noda syirik, kecil apapun syirik tadi. Ya, tadi saya katakan ya, syirik ternyata bukan saja orang yang menyembah batu, patung, kuburan, pohon gede, enggak. Termasuk orang yang tidak ngeluarin zakat, disebut musyrik juga tuh. Surat Fusilat tadi kan, ayat 6 dan 7. Juga orang yang memecah belah agama, orang yang menyembah hawa nafsu, itu. Yang sudah benar-benar tentang nafsu jabatan, nafsu seksual, nafsu syahwat, nafsu tadi termasuk nafsu perut ya. Gitu. Jadi hendaknya menyembah Allah semata-mata dan tidak mempersekutukannya. Itu. Dengan benar memurnikan kalimat la ilaha
La ilaha illallah. Benar-benar tidak tercemar dengan sedikit pun dari noda-noda syirik. Yang kedua, berpegang teguh pada tali Allah atau Al-Quran dengan berjamaah. Jadi mengamalkan tali Allah Quran itu dengan berjamaah. Yang manapun mengamalkan ayat yang manapun, mau ayat sholat juga berjamaah, ayat puasa ya berjamaah, ayat apa saja Pak, semua harus berjamaah. Jadi mengamalkan Quran itu harus berjamaah. Jadi wa anta tasimu bil jami'an, dan wala tafarruq, dan jangan berpecah belah. Ya, nggak boleh berpecah belah. Nah, ini termasuk kalau dalam kaidah Bapak usul fikih, kalau ada perintah dan larangan yang sebaliknya disebut apa? Wajib atau fardu? Ada perintah dan larangan yang sebaliknya disebut fardu. Fardu Pak, bukan wajib, fardu. Iya. Jadi kewajiban yang per individu nggak bisa diwakilkan itu fardu. Ya. Bukan wajib lagi, ya, tapi fardu. Karena ada perintah dan larangan yang sebaliknya. Ini kaidah usul fikih, ya kan? Jadi memang jatuhnya fardu. Kita berjamaah itu fardu. Nggak cukup bapak ibunya sudah dalam jamaah, anaknya boleh tidak, Pak? Gitu nggak? Gitu nggak sih? Iya. Nggak cukup. Yang penting kan bapaknya sudah berjamaah, anaknya boleh tidak. Semuanya kan per individu, kan fardu kan, berarti per individu, berarti per kita, berarti harus luzum dalam al-jamaah. Setiap kita harus luzum dalam jamaah. Kalau suami sudah luzum, ya istri harus luzum. Kalau orang tua sudah luzum dalam jamaah, berarti anak juga harus luzum. Seperti itu. Jadi wajib per individu, ya. Jadi nggak dicukupkan bapaknya saja, ya, atau orang tuanya saja, atau mungkin anaknya saja, ya, orang tuanya tidak. Ini fardu. Nah, ini alasan pertama, ya. Oh, belum tadi Pak. Kemudian tadi yang Allah murkai apa tadi Pak? Pertama apa? Wa yaqtulakum kila wa qala, dikatakan dan mengatakan, ya. Saya pernah mendengar penjelasan ini dari Ustaz Samsudin dulu waktu ada pesantren kilat tuh, nggak salah. Ini maksudnya apa? Menyampaikan apa saja yang pernah dia dengar. Jadi kayak orang kulaan, tahu nggak kulaan Pak? Tahu nggak kulaan? Nah, belanja gitu kan, dengerin apa aja didengar gitu. Kemudian itu disampaikan kepada siapapun. Ini kalau kata Nabi terindikasi punya penyakit munafik. Orang yang setiap kali mendengar apa saja disampaikan kepada orang lain. Nggak seperti itu. Jadi ada sesuatu yang memang harus disampaikan, ada sesuatu yang harus dirahasiakan, dan yang diabaikan gitu ya Pak. Nggak semua harus dengar itu disampaikan. Jadi kalau ada orang setiap mendengar sesuatu harus disampaikan, itu adalah terindikasi munafik. Makanya termasuk para ikhwan ketika mau nge-share apa segala macam itu harus dibaca dulu, ditelaah dulu, kaji dulu. Jangan main share saja kemudian ditanya sama ikhwan yang lain, nggak tahu, saya cuma nge-share doang, katanya kan, nge-share doang, sembarang. Oh dari nge-share doang, nggak boleh Pak. Oh iya. Harus ditelaah dulu, dikaji dulu, baru disampaikan. Sehingga ketika nanti ikhwan nanya, nanti bisa menjadikan penjelasan. Seperti itu. Wah ya kan, cuma nge-share doang dari apa tadi grup sebelah gitu kan, seperti itu. Ini termasuk nggak boleh Pak. Ini kila wakola namanya. Menyampaikan apapun yang didengar, disampaikan nggak seperti itu. Jadi dijaga, ada batasan-batasan, mana yang boleh, mana yang tidak. Bahkan ada yang wajib disampaikan, ada yang tidak. Bahkan ada yang terlarang, gitu ya, bahkan terlarang. Apalagi terkait dengan masalah apa? Aib saudara kita, gitu ya. Kemudian wa idha'atal mal, menyia-nyiakan harta, Para ikhwan, akhwat semua, terasa nggak sih kita telah menyia-nyiakan harta? Merasa nggak Pak? Pernah, sudah, merasa nggak? Ketika apa itu? Kalau merokok bukan cuma menyanyiakan. Kalau menyanyiakan itu mungkin perkara itu nggak dosa loh Pak. Kalau menyanyiakan itu berarti mungkin nggak dosa, tapi nggak ada pahalanya. Iya, itu. Nah, udah kenyang masih jajan. Ini perkara yang walaupun nggak dosa, rugi kata Allah. Quran surat apa Pak?
al-mu'minun kan? Qad aflahal alladzina hum fi sholatihim waladzina 'anil lagwi mu'ridun. Lagwi itu enggak dosa tapi ditinggalkan. Oh iya, enggak dosa tapi harus tinggalin. Baik perkara apa namanya? Waktu, tenaga, termasuk materi ya, materi. Beli pulsa, beli paket ngisi Android, pakai untuk nge-game misalnya. Pakai untuk apa? Ustaz Jiranto? Yang sia-sia. TikTokan. Nah, iya kan? Itu atau mal. Nggak terasa kan, Pak? Nggak terasa itu. Nggak terasa. Nah, itu media, Pak. Android itu media. Akan jadi manfaat buat kita kalau buat apa? Ya buat manfaat untuk usaha, entah dagang, entah komunikasi, ya kan? Tapi kalau untuk nge-game, nih anak-anak remaja Subang untuk nge-game, tahu nge-game nggak? Yang sampai lupa ini lupa itu, gitu kan? Nah ini termasuk ancaman nggak main-main apa? Allah murka, washotulakum, Allah murka kalau sampai menyia-nyiakan harta sekalipun hanya mungkin berapa paketan? Oh ini mah gratisan nih, Pak gimana gratisan itu? Itu atau mal, itu Allah murka, nggak main-main, murka itu, menyia-nyiakan. Kenapa Ustaz? Oh judul, oh itu mah bukan aduh masalah. Itu perkara haram itu mah bukan nyanyiakan, bukan lagu itu udah perkara haram, udah lain lagi. Gitu. Paketan mahal itu ya. Nah apalagi untuk maksiat tadi ya, untuk judi ya, untuk ya merokok ya itu. Nah itu Pak, nanti dibahas panjang lebar di Kitab Sholihin ya, dibahas panjang lebar itu ya. Jadi Pak, orang melucu ya, melucu kalau nggak ada ya, melucu yang tidak ada yang aslinya ya, bikin ngarang cerita bohong asal lucu, itu dikecam betul di Quran, dimurkai Pak, nggak sembarang itu. Boleh melucu sifatnya apa namanya intermezzo, tapi itu bukan sesuatu yang bohong ya, bukan sifat yang bohong, boleh ya. Tapi kalau bohong ngarang cerita ya, misalnya bohong itu dikecam, nggak boleh. Itu ya. Ini waktu udah habis ya. Kemudian ketiga adalah apa tadi Pak? Wakas satu soal ya, banyak bertanya yang tidak berfaedah maksudnya ya. Ini jadi bertanya itu kan macam-macam motivasinya Pak. Ya, ada yang bertanya memang nggak tahu, itu bagus ya Pak. Bertanya kalau memang nggak tahu itu Pak bagus. Tapi kalau bertanya hanya untuk ngetes, apalagi ya, ngetes guru Pak, itu nggak boleh ya. Itu ngetes guru. Atau bertanya hanya untuk keren-kerenan ya, itu nggak boleh. Jadi bertanya itu memang kalau sifatnya memang apa tadi, kita ingin memperjelas yang belum jelas, ingin tahu yang belum tahu, nah itu memang diharuskan, nggak boleh nggak bertanya itu. Belum jelas tanya biar jelas, nggak tahu tanya biar tahu, itu dibenarkan dan harus itu ya. Jadi banyak pertanyaan, masalah pertanyaan yang tidak untuk diamalkan, yang nggak ada faidahnya ya, nggak ada faidahnya itu. Nah itu termasuk apa, perilakunya Bani Israil itu ya, banyak tanya. Baik para ikhwan sekalian, ini masih ya belum apa-apa ya, baru selembar ya. Silakan, ini waktunya katanya udah habis ini. Habis, silakan. Baik para ikhwan, sampai sini dulu. Pertanyaan silakan dicatat ya. Demikian. Salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.